ayah belajar lagi gitu. Kalau dia saya selalu lagi buka buku gitu. Dan kadang ada beberapa yang saya nggak bisa kerjakan di mobil, yang nggak bisa kerjakan di tempat kerja, saya pasti bawa ke rumah gitu. Tapi kalau masih ada mereka belum tidur, ya gue juga kalau gue nunggu mereka tidur juga larut lagi, ya gue kerjain di situ. Kalau kakak nggak ngomong apa-apa, dia cuma ucap. Tapi untuk Wenda sendiri bantuin gak sih kok? Siapa? Ngebantu buat bikin apa, ngasih ide atau gimana? Oh Wenda, kalau Wenda nggak, dia cuma gini. Yang ini, aku lagi mau ingin buat skripsi dulu nih, buat KKL. Lu jangan tanya-tanya aku. Aku gak mau pusing juga. Nggak, karena dia takutnya saya rungsing, ntar dia kena ciprat gitu kan. Jadi udah jangan tanya-tanya aku, ya udah. Jadi kalau aku lagi kerjain sesuatu udah di laptop, dia udah nggak berani negor nih. Gitu. Karena pasti buyar kan lo, gimana sih lo lagi ngetik sesuatu tiba-tiba udah ajak ngobrol, hilang semuanya gitu. Dan kan untuk nulis ini kan saya juga butuh arahan dari dosen. Ini gimana, ini pertamanya gimana, ini pertama. Ya kalau kita ngikutin semua jatuhnya jadi kayak curhat. Iya kan? Tapi kan untuk buat KKL dan juga skripsi ini kan harus ada arahannya. Kok langsung liburan ya abis ini? Setelah Abis ini liburan, berapa hari lagi ya? 9 hari lagi. 9 hari lagi liburan nih. Liburan kemana kok? Ke Itali liburannya. Itu di harusnya ke New Zealand. Tapi memang saya Bertrand kan baru apply paspor itu belum 3 bulan ini kan. Jadi di New Zealand juga tidak semudah yang lain gitu. Jadi ya kalau saya berangkat terbetter nggak berangkat nggak mungkin kan. Jadi saya pilih negara yang kita bisa berangkat semua gitu. Jadi apply-nya ke Italia. Syuting libur ya? Apa? Syuting libur. Libur harus libur. Berapa lama ya? Dari tanggal 10 hampir 10 hari. Tanggal 25 katanya masih ada job juga. 25 kerja. Pas Natalan itu. Tanggal 24 doang yang nggak kerja. Jadi saya kan lebih ke malam Natalnya. Tanggal 25-nya ya kerja, karena tanggal 26-nya saya udah libur, 27 juga udah libur, saya udah libur duluan sih gitu. Makanya karena saya minta libur duluan, saya ganti liburnya di situ. Daripada nanti gue susah lagi liburnya ya kan. Gitu. Terus suruh tappingnya banyak lagi. Udah libur aja. Kalau tahun baru sendiri kan nanti di mana? Tahun baru nggak tahu ya. Nggak tahu, pindah-pindah. Pokoknya gue tuh lagi janji. Pokoknya ternyata Igun juga ke Itali pasti tanggal 28 kalau nggak salah. Raffi juga ada di Itali posisinya. Jadi Nggak ada kumpul. Ketemuan dong. iya, semoga. Dia sih udah kasih tahu gue tanggal segini di sini, tanggal segini. Gue di Itali, gue di ini. Terus gue tanggal ini di sini, jadi aku lagi nyocokin ketemu tengahnya di mana gitu. Jadi Dia udah ngasih schedule-nya dia di sana. jadi bukan Italia doang ya kok ya, keliling Bukan. Eropa ya? Iya. Apa aja kok negaranya kalau boleh tahu? Nah gue nggak tahu deh, gue bayar doang. Itali mana lagi? Ya pokoknya gue nggak tahu deh. Pokoknya Banyak juga Roma, ada apa kan itu nggak tahu. iya gue ngerti. Iya sampai Milan juga. Pokoknya bayar doang sekali jalan aja. Tapi mungkin tempat mana sih kok yang paling diincar nanti pas liburan? Ini kalau ditanya tempat mana, kalau lu tanya gue sukanya mah di Indonesia. Iya kan? Jadi gue tanya luar negeri, kenapa luar negeri? Ya quality time gue bersama keluarga. Dan kenapa ke tempat dingin? Karena Bertrand mau ke tempat suasana dingin. Yang dia minta salju. Yang dia minta salju. Salju itu bener ada apa enggak sih ayah, kata dia gitu. Ada Kak, salju itu beneran ada. Cuman kalau saya ke Jepang lagi di pertengahan tahun depan tuh saya ada schedule ke Jepang. Jadi ke tahun ini ke Jepang lagi, gue I love Jepang banget kesannya ya kan. Jadi gue bilang Kak, udah kita ke sini dulu. Yang penting Kakak ngerasain dingin banget ayah. Udah pokoknya Kakak apa yang Kakak ayah pakein bajunya Kakak pakai aja. Gitu. Jadi dia pengen ngerasain dingin. Dan karena dia emang kalau es itu beneran ada atau enggak, akhirnya kemarin tuh saya bawa ke pabrik saya yang gudang es itu, es yang udah diserut untuk ayam dan yang lainnya. Jadi dia main-main es aja di situ. Jadi begini Kak, tapi di sana lebih dingin lagi dari ruangan ini dingin banget ya ayah. Ya iyalah ditutup gitu Kak, dingin. Tapi kalau di sana tuh lebih dingin lagi Kak, kita main salju, main ini gitu. Jadi saya urungkan itu tetap ke tempat dingin tapi tidak di Jepang gitu ya.
ya. Untuk 2019 ini mungkin apa sih yang belum tercapai sendiri di tahun ini? 2019 yang belum tercapai banyak banyak sekali, suasana campur yang saya dapatkan juga banyak. Jadi saya lebih bersyukur dan saya coba apa yang saya tidak dapat di tahun 2019 saya coba dapat di tahun 2020. Mudah-mudahan ya, target setiap orang pasti ada, tapi saya nggak mau terlalu baper ntar nggak dapet targetnya, ntar saya kepikiran, ntar jadi buat saya jadi sedih dan menyalahkan diri sendiri. Tapi apa sih kok mungkin salah satunya kok di 2020 nanti nih solusinya apa sih ini? 2020 yang pasti saya pengen dijauhkan lagi dari masalah-masalah, pengennya bahagia terus. Itu aja sih kalau ditanya, bukan umur panjang aja, tapi yang saya minta pasti selalu sehat. Ya percuma umur panjang tapi kalau sakit-sakitan. Ya jadi saya selalu mintanya sehat, keluarga saya sehat semuanya, dan bahagia terus untuk anak-anak saya dan istri saya lah. Itu aja. Uang banyak juga kalau nggak bahagia juga percuma kan. Nyinyiran netizen itu jadi beban juga. Capek. Ya capek gitu. Kalau kalian tanya saya capek. Makanya enggan menanggapi hal itu. Buat saya, apa sih yang lo omongin gak ada yang benar semua gitu. Jadi gue yang ada di dalamnya aja santai. Jadi patokannya di gue. Kalau gue panik baru lo bersuara. Lo orang gue aja gak panik gitu. Dan nyinyiran itu kan sebenarnya kalau dari hati saya itu cukup menyakitkan keluarga kami, cukup sangat amat mempermalukan kami. Tapi jika dengan mempermalukan keluarga kami mereka bahagia, ya saya terima aja kan, yang penting buat orang bahagia. Kalau dari Sarwendanya menanggapi hal-hal nyinyiran seperti itu, Sarwenda cukup terganggu dengan asinya kemarin ini. Kasihan dari proses asinya, sungguh amat terganggu pasti. Tapi saya bilang, Mas, kalau saya boleh memilih, setiap orang pasti nggak mau ada masalah, setiap orang pasti nggak mau ada musibah. Saya nggak ada pilihan lain kecuali jalanin, harus dijalanin. Dan dia orang yang tipe cuek, tapi nyinyiran untuk kali ini cukup amat membuat dia, Sarwenda itu jarang marah orangnya, dia marah sekali karena ini yang diusikan tentang anaknya dia juga, Bertrand. Jadi lu tahu apa sih tentang anak ini, lu tahu apa sih tentang ini gitu. Jadi saya pun dan pihak keluarga yang di NTT pun ya sedih, semuanya campur aduk lah gitu. Tapi itu yang saya bilang, jawaban saya cuman ya kalau dengan cara mereka mempermalukan kami itu adalah kebahagiaan mereka, ya udah, karena tujuan saya membahagiakan mereka, ya lakukan menurut kalian bahagia. berarti nggak akan ada yang berubah ya, walaupun ada nyinyiran dari luar gitu. Nggak kan. Selagi keluarga masih Nggak akan ada yang berubah. Netizen kan memang cukup memantau sosial media kami gitu, yang pada akhirnya ini kenapa Bertrand jadi menjauh. Enggak sama sekali. Memang pas lagi ada Mas Ojan, Mas Subhan, Mas Roy itu yang pegang sosial medianya saya gitu. Jadi saya juga yang upload mereka, soalnya jadinya saya nggak mudeng, ini rame. Makanya gue selalu nanya, lu kenapa lagi sih pada nanya? Oh ini penyebabnya, oh dari video ini gitu. Jadi gue nggak mudeng gitu, karena menurut gue nggak ada sesuatu yang janggal, nggak ada sesuatu yang aneh. Tanpa menyudutkan apapun itu, ya itu yang gue bilang, suasana campur aduk ya. Mungkin teman-teman lu juga yang pada wawancara gue, lu juga yang ketemuin gue, ntar kesurupan yang lu bahas, ntar ada tragedi kebakaran yang lu bahas, ya semuanya yang lu juga kan yang wawancara. Tapi kalau lu tanya gue nggak mau ada di posisi itu gitu. Tapi kata Tuhan gue harus jalani itu ya. Udah, kok jadi sesak dadanya tuh begitu. Oke gitu. Jadi setiap malam kalau gue tidur tuh sesedih, besok apa lagi yang Tuhan mau kasih buat gue ya. Jadi ya ikhlas aja, jalan aja. Kok tapi Bertrand tau gak sih kayak kalau lagi nyinyirin gitu? Sampai sekarang ini Bertrand tidak tahu, tapi saya mencoba meminimalis jawaban atau nyinyiran orang lain. Untuk saya ini kan di rumah saya itu ada aturannya gini, ketika ada boy and girl gitu bilangnya kan, karena kita ngikutin metodenya Thalia. Dan kalau ada girl ganti baju, boy nggak boleh ada di sana, boy nggak boleh lihat bagian ini girl ya. Itu udah ada pelajarannya.
Makanya saya juga bingung ketika ada orang lain yang lebih menggurui saya, karena yang notabene saya pun membesarkan anak saya tidak hanya berdua dengan istri saya, tapi anak saya masing-masing punya psikolog, yang membantu saya akan perkembangan anak gitu. Jadi mentalnya Bertrand sampai sekarang ini stabil, tapi dia membuat pertanyaan, saya cuma salah ngomong begini, takutnya kak ada yang ngomongin kakak. Jawaban dia dengan polosnya, netizen berarti jahat ya. Jadi jawabannya bukan jahat, cuman mereka itu kan memberi saran kak. Memberi saran kan sama kayak orang, jangan buang sampah di situ dong, buang sampah, itu kan saran, bukan jahat. Jadi pertanyaan-pertanyaan spontanitas dari dia yang harus saya jawab di tempat. Itu yang saya bilang, tidak semua orang tua itu pasti bisa menjawab itu dengan cepat. Saya harus menjawab dengan tegas, dengan membuat dia tidak panik jawaban saya. Karena Bertrand ketika saya sudah melakukan gestur yang kurang nyaman, Bertrand sudah bisa, are you okay ayah? Karena itu yang kita ajarin ke dia. Ya, oke dong kak, ayah selalu happy, ayah selalu ini, good job, dia selalu gitu. Dan ya kata-kata Inggris yang dia gunakan untuk bercanda, tapi buat saya itu benturan buat saya. Dia bilang, are you okay? Kalau saya mau jawab jujur, nggak okay. Tapi kan saya harus, okay kak. Selama pengawasan kami itu stabil. Tapi kan anak ini nggak semuanya digandeng. Anak ini ada saatnya dia ke toilet, entah dia itu, ya dia bertemu dengan orang atau apapun kan kita nggak tahu. Tiba-tiba, Bertrand sabar ya, atau mungkin kita nggak tahu. Atau mungkin ada orang yang tiba-tiba mau beriba. Itu pernah ada kejadian kan waktu itu. Sampai dia nervous di atas panggung karena dia tidak bisa memilah. Bertrand sabar ya, niatnya baik, tapi ditelaah dengan pikirannya dia tidak bulat, tidak bisa disaring gitu, akhirnya membuat dia jadi drop sekali. Makanya secara psikologi saya yang sangat amat tahu tentang anak ini. Jadi kalau dibilang tentang kelainan, ini punya pikiran kotor dan yang lainnya, itu sudut pandangnya mereka. Saya bilang kayak kalian misalnya nih, maaf ada di bawah, ngapain dia jangan gitu, itu kan punya pikiran. Tapi kalau gue bilang ya iyalah kan, kalau berdiri ketutupan kamera, ya sudut pandang, kalau lu ngertiinnya positif ya akan positif. Itu yang saya bilang, kalau udah saya salah pasti akan terus jadi salah. Jadi saya untuk punya waktu mengundang teman-teman preskon atau apapun, saya rasa saya tidak punya waktu untuk hal itu. Kenapa saya bilang saya tidak punya waktu untuk hal itu? Karena bukan sesuatu menjadi masalah besar untuk kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.